الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى نهمته في الدنيا, barang siapa qadha nahmatahu, dia telah menunaikan hajatnya, fid dunya, di dunia, hila, maka akan dihalangi, bainahu, antara dia, wa baina syahwatihi, dan antara keinginannya, fil akhirati, di akhirat. Di antara maksudnya ini arahan Nabi supaya orang itu hati-hati. Orang itu kalau semua hajatnya tertunaikan di dunia, nanti bisa-bisa di akhirat dia ini terharang dari keinginan-keinginannya. Bukan diartikan secara zahirnya saja. Dan ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah macam-macam hajatnya di dunia, di akhirat juga dimudahkan. Nabi Sulaiman dan banyak lagi para anbiya dan para sholihin. Maka kekurangan-kekurangan kita di dunia ini semoga aja menyebabkan nikmat kita di akhirat itu tambah sempurna. Maka ceritanya orang-orang soleh dulu termasuk Sayyidina Umar, kalau mau pakai pakaian terlalu bagus atau makan terlalu enak, minum terlalu enak, maka ragu-ragu, sering nggak jadi, khawatir ngurangi nikmat-nikmat yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Wa man 'adda 'ainaihi, dan barang siapa menghulurkan kedua matanya, maksudnya melotot saja, tertarik, ila zinatil mutrafin, kepada hiasan-hiasannya orang yang mutraf, orang-orang yang diberi macam-macam kelebihan materi di dunia, mutrafin, orang-orang kaya di antaranya. Di matanya itu melotot saja kepada dunianya orang yang kaya. Orang yang punya sikap begini ini karena adanya dia mahinan, orang yang hina, fi malakutis samawat, di kerajaan langit. Di malaikat melihat dia itu wong remeh iki. Motone hanya untuk takjub pada orang-orang kaya saja ini. Karena dunia dengan segala isinya itu kan ya seperti sayap nyamuk. Lah orang gunakan matanya hanya untuk melihat sayap nyamuk tok itu. Dan itu kekayaan yang dia lihat itu pada sebagian orang kaya. Itu juga cuilan keberapa dari sayap nyamuk itu, Masya Allah. Dunianya dengan segala isinya seperti sayap nyamuk. Orang itu tergiur dengan sayap nyamuk saja sudah orang yang enggak bermutu.
Bagaimana kalau dia tergiur dengan pecahan-pecahan dari sayap nyamuk yang dibagi kepada orang-orang kaya seluruh dunia itu? Terus tambah lucu lagi, maka orang-orang di langit, para malaikat, bahkan arwahnya para anbiya melihat dia ini lele kok inomen to iki. Wa man sabara 'alal qutis syadid, dan barang siapa bersabar 'alal qutis syadid, atas makanan yang berat. Ya, ringkasnya makanannya itu benar-benar enggak sesuai selera lah, ada kurang atau kurang enak apa kurang banyak. Al-qut ya makanan pokok di antara artinya. Sabran jamila, dengan kesabaran yang baik. Tabah dengan cara yang baik. Ada orang tuh tabah juga dijalani. Jadi mulutnya maju sambil cemberut 2 meter. Itu bukan sabron jamila itu. Sabron abusa. Sabar sambil merengut. Askanahullah minal firdaus. Allah akan menempatkan dia dari surga Firdaus haitsu syaa, di tempat mana saja dia mau. Bukan hanya sekedar masuk surga Firdaus, pengen pilih tempat mana dibolehkan. Karena dia dulu di dunia sabar atas rizki dia yang begitu berat. Rawahu Tabarani wa rijaluhu thiqat illa Ismail bin Abi Amr al-Bajali. Falam ara man wathaqahu ghaira Ibn Hibban wallahu a'lam. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, doanya Nabi, man amana bika, siapa yang beriman dengan engkau, wa syahida anni rasuluka, dan dia bersaksi bahwasanya aku adalah utusan engkau, fahabib ilaihi liqa'ak, maka cintakanlah kepada dia untuk bertemu kepada engkau. Wafat tidak takut malah seneng, cepat berangkat ke akhirat enggak takut malah seneng. Wasahil alaihi qada'ak, dan mudahkanlah atas dia takdirmu. Ya Allah, jadikan takdir-takdir dia ini bagus-bagus, mudah-mudah. Wa aqlillahu minad dunya, Allah akbar, dan sedikitkan untuknya dari dunia. Ini sayangnya Nabi, biar ringan bebannya dunia sedikit. Wa man lam yu'min bika, barang siapa yang tidak beriman dengan engkau, wa yashhad, dan dia tidak bersaksi. Wa yashhad kembali lam kepada lam, wa lam yashhad maksudnya anni rasuluka, bahwasanya aku utusan kamu. Fala tuhabbib ilaihi liqa'ak, maka jangan engkau cintakan kepada dia liqa'aka, untuk ketemu kepada engkau. Mati wedine pol kowe. Wala tusahil alaihi qada'ak, dan jangan engkau mudahkan atas dia qada'mu, takdirmu. Wa katsir alaihim dunya, dan perbanyaklah dunianya, dan perbanyaklah atas dia dunianya. Di antara artinya katsir alaihi, sebagian orang mengatakan alaihi itu lil madharrah, perbanyaklah dunianya untuk menyebabkan dia tambah terbebani. Wa katsir alaihim dunya, akhirnya tidurnya enggak nyenyak, pikirannya enggak tenang, gara-gara nanti duitnya kalau hilang gimana, kalau berkurang gimana, nyimpennya di mana, hitungannya berapa, kurang apa tidak. Akhirnya katsara alaihi minad dunya, di antara artinya alaihi itu dunianya banyak tetapi membebani dia. Kalau orang miskin dari satu sisi asalkan dia ini ridho, itu kan mau dipikir apa, enggak punya apa-apa. Duitnya 10.000, 100.000 ya itu aja. Rumahnya ya itu aja, gubuk kriot, sawahnya ya itu aja. Maka mikir dunianya paling 5 menit sudah selesai, tinggal tidur nyenyak. Jadi kalau orang itu punya banyak dunia, sementara dia ini bukan orang yang takwa, wah yo, tambah banyak dunia, tambah banyak beban, tambah banyak beban, tambah banyak beban, tambah banyak beban. Ya, seperti orang-orang dunia yang kaya-kaya sekarang ini, banyak yang hidupnya itu sederhana. Katanya masih pengen mengumpulkan dunia lagi. Kemana-mana hanya pakai kaos oblong saja. Maknanya dia ini kan sepertinya banyak dunianya. Ternyata orang yang jauh-jauh lebih miskin dari dia, bajunya lebih bagus, makanannya lebih bagus, tidurnya lebih nyenyak. Dia sendiri hidupnya sederhana. Akhirnya dia mengumpulkan dunia untuk apa? Ternyata bukan untuk dia juga. Maka kalau ada orang kaya kok hidupnya sederhana, itu jangan benar-benar kurseng soro jadi abdud dunia tok. Hanya dia ini jadi budaknya harta dia, bukan memperbudak harta dia. Jarang sekali orang kaya yang hidupnya mewah. Yang orang kayanya nemen loh, yang tahu harganya dunia.
Apa-apa serba hitungan, koma-koma dihitungan, Masya Allah. Akhirnya hidupnya itu sepaneng terus, otaknya itu panas. Orang lihat tergiur, dia sendiri yang dilihat ketakutan. Jangan-jangan nanti mau hutang pada saya, jangan-jangan nanti, Masya Allah. Kemana-mana dikawal, menunjukkan dia ini kan merasa nggak aman. Nah. Jadi kalau orang iman secara umum, uang penghasilan sebulan 1 juta, 2 juta, berani ngundang temannya, selamatan, tetangganya selamatan, tidur nyenyak, senyum-senyum, makan pecel enak, Masya Allah. Kehidupannya jauh lebih nyaman, dia melebihi orang-orang yang katanya sangat-sangat kaya. Maka kadang-kadang orang bilang, itu loh orang kaya, makanannya sederhana, makan itu. Itu justru menunjukkan dia ini murni jadi hambanya harta. Duwe okeh gak kanggo dhek, kanggo mbuh, kanggo apa kene gunane. Dan itu di antara gaya hidupnya orang-orang kaya malah begitu, itu ngwirite pol-polan. Ternyata kayanya juga hasil utang, hasil ini, hasil itu. Duitnya orang dibawa terus aku. Rawahu Tabarani wa Ibnu Hibban wa Ibnu Hajjah bin Abi bin hadis Amr bin Ghailan Ats-Tsaqafi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair علقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم.